Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua, khususnya para pelajar di seluruh Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya Maksud Gradian akan membahas berbagai macam soal, baik dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Untuk itu kepada teman-teman sekalian silakan like dan subscribe pada channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, pada kesempatan kali ini ada permintaan dari teman kita yang masuk, yaitu kita akan menjelaskan tentang himpunan, ya, bagian dari matematik tentang himpunan di kelas 7. Oke, untuk itu saya akan coba perjelas kemateriannya melalui PowerPoint. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kita akan mulai penjelasan kita mengenai himpunan, ya. Kita lihat dulu himpunan. Nah, di sini yang kita harus pahami, himpunan itu apa, gitu kan, ya. Jadi himpunan itu adalah sesuatu yang dapat didefinisikan dengan jelas, ya. Seperti misalkan himpunan hewan berkaki 4, kan jelas, ya. Tapi ada yang bukan himpunan kalau misalkan himpunan atau kumpulan makanan enak. Nah, enak itu kata sifat. Jadi dia pendapat kita sama orang lain belum tentu beda. Jadi himpunan itu sederhananya adalah pendapat kita sama orang lain itu sama, ya. Jadi itu himpunan. Jadi dapat didefinisikan dengan jelas, ya. Oke, bagaimana cara penulisan himpunan? Nah, cara penulisan himpunan pertama dengan kata-kata. Misalkan A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ini definisikannya dengan jelas, ya, dapat didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua bisa juga dengan cara mendaftar di situ, ya. Nah, mendaftar seperti apa? Yang tadi, himpunan bilangan prima kurang dari 10 apa saja? Ada 2, ada 3, ada 5, dan 7, ya. Kemudian bisa juga dengan membuat notasi pembentuk himpunan. Nah, ini kalau notasinya seperti apa? Misalkan A tadi adalah di mana X-nya kurang dari 10 dan X-nya itu adalah bilangan prima. Jadi ini pengganti dari maknanya sama saja, maksudnya antara dengan kata-kata, dengan mendaftar, atau dengan notasi, kayak gitu, ya. Baik, kemudian nah, bagaimana notasi-notasi pada himpunan? Notasi-notasi pada himpunan ada notasinya S, berarti himpunan semesta maksudnya. Kemudian ada seperti ini anggota himpunan. Kemudian ini disebutnya himpunan kosong. Kemudian ini lambang dari himpunan bagian. N itu menunjukkan banyaknya anggota himpunan, ya. Oke, kemudian ini yang seperti N juga, tapi ini disebutnya irisan, ya. Kemudian ada seperti U, disebutnya gabungan, ya. Baik, kemudian ada jenis-jenis himpunan. Pertama kita mengenal ada himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan dari semua anggota yang sedang dibicarakan. Misalkan A itu angkanya ada 2, 3, 5, 7. Kemudian semesta dari A apa saja? Berarti yang ada angka-angka ini. Nah, apa saja contohnya? Berarti semesta dari yang ada angka 2, 3, 5, 7 misalkan bilangan prima. Karena di dalam bilangan prima ada angka 2, 3, 5, dan 7. Kemudian bisa juga semesta dari A itu adalah bilangan cacah. Karena di situ cacah itu mulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya ada angka ini 2, 3, 5, dan 7, ya. Atau bisa juga bilangan asli. Bilangan asli mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada juga angka 2, 3, 5, dan 7 di dalam bilangan asli. Jadi bilangan asli bisa jadi semestanya. Atau bisa juga bilangan bulat, ya. Bilangan bulat apalagi lebih banyak karena bisa negatif dan positif, ya. Ada bilangan 2, 3, 5, dan 7. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Ya, begitulah. Jadi sederhananya begini. Contohnya, misalkan jika ada A di sininya 2, 3, 5, sedangkan B 2, 3, 5, 7, 11. Berarti kalau kita lihat A ini bagian dari B. Jadi yang disebut bagian dari B itu artinya setiap anggota A ada di B. Gitu, ya. Jadi anggota A 2, 3, 5 ada di B di sini. Ya, jadi itu bagian. Jadi A itu bagian dari B. Bisa dipahami, ya? Oke. Nah, jadi kalau digambarkan secara notasi, misalkan tadi secara gambar filmnya, ini A itu 2, 3, 5,
sedangkan B itu 2, 3, 5, 7, 11 tadi, kalau di himpunan bagian digambarkan jadi seperti ini. Jadi ini terlihat bahwa A itu ada di dalam B. Ya, jadi ini A itu bagian dari B. Gitu ya. Oke. Kemudian banyaknya himpunan bagian ya kita. Nah, contoh misalkan tadi A 2, 3, 5. Himpunan bagiannya adalah apa saja? Pertama, himpunan kosong, terdiri dari 0 anggota. Kemudian ada yang terdiri dari 1 anggota, 2, 3, 5, ya. Dan yang terdiri dari 2 anggota, 2, 3, misalkan 25, ada 35, atau dan yang terakhir yang 3 anggota, berarti 2, 3, 5. Dan ini kalau dijumlahkan itu ada 8 buah. Nah, kalau kita amati nanti seperti segitiga Pascal di situ. Segitiga Pascal ini cara mudahnya, ini kalau segitiga Pascal 1, 1, kemudian 1 tambah 1 jadi 2, ya. Kemudian di tengahnya 1 tambah 2 jadi 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini kalau kita analisis, 1 ini ada 1, kalau dijumlahkan ini 1 tambah 1 2, 1 2 1 berarti ada 4, 8 dan seterusnya. Kalau buatkan seperti pangkatnya, bilangan pangkatnya 1 itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga kalau terdiri dari ini A itu terdiri dari 3 anggota ya. Berarti 3 anggota itu di sini N-nya ada 3. Nah, di sini ya. Jadi ada 3 di sini. Sehingga jumlahnya pasti ada 8. Gitu ya. Sehingga bisa dirumuskan. Ini rumus dari himpunan bagiannya 2 pangkat N. Ya, jadi kalau ada 3 anggota di sini berarti 2 pangkat 3 berarti ada 8. Oke, saya dipahami ya. Oke, kemudian ada himpunan ekuivalen. Himpunan A dan B dikatakan ekuivalen. Nah, ini jika jumlah anggota A sama dengan anggota B, itu namanya ekuivalen ya. Contohnya misalkan A-nya ada 1, 3, 5, 7, ada B-nya 2, 4, 6, 8. Nah, ini jumlahnya yang A itu ada 4, B juga ada 4. Jadi ekuivalen itu hanya menunjukkan jumlah anggotanya. Ya, isinya bisa beda ya. Tapi kalau sama jumlah anggotanya berarti ekuivalen. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kemudian ada juga nilai himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota ya. Oke. Nah, ini untuk latihan soalnya. Silakan untuk kalian kalau mau berlatih ya. Silakan nanti kita diskusikan untuk lebih lanjut lagi. Nomor 1 silakan. Nah, ini nomor 2-nya bisa dicek ya nanti ya di video berikutnya. Ini tentang latihan-latihan. Ya, ini nomor 3 banyak himpunan bagian dan seterusnya. Oke. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita mengenal sekarang operasi pada himpunan, gitu ya. Pertama kita mengenal ada irisan di himpunan. Nah, irisan itu apa? Jadi A irisan B adalah himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota A dan juga anggota B. Ya, kita lihat contohnya saja supaya kita lebih mudah. Jika ada A di sini 1, 3, 5, 7, B-nya 2, 3, 5, 7, berarti di sini ada yang sama kan? Ya. Ada 3, 5, 7. Berarti di situ irisannya A irisan B-nya 3, 5, 7 karena yang samanya angka 3, 5 dan 7. Saya paham ya? Oke. Kemudian ada gabungan himpunan. Kalau gabungan berarti A gabungan B adalah himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota A digabungkan dengan anggota B. Seperti apa sih? Contohnya seperti inilah. Jika tadi yang A dan B tadi sama, nah ini gabungannya apa? Ya berarti kita tulis saja semuanya ya. Cuma cara penulisannya yang tadi sama, 3-nya cukup ditulis 1 kali ya. 5-nya 1 kali, 7-nya juga 1 kali. Oke? Terbang ya. Himpunan gabungan. Oke? Selanjutnya kita mengenal ada komplement dari suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang bukan anggota A tetapi anggota himpunan semesta. Nah, bagaimana supaya kita lebih mudah untuk memahaminya? Cara seperti ini.
Ini ada semestanya. Semesta itu dari batasannya. Di sini batasannya 1 sampai 8 ya. Kemudian A itu ada 2, 4, 6, 8. Nah, kemudian kita mengenal komplemennya apa? Berarti komplemen itu mudahnya adalah yang bukan. Jadi, kalau komplemen A artinya yang bukan A. Gitu ya. Kalau yang bukan A apa saja? Ya berarti sisanya. Tapi selain dari 2, 4, 6, 8. Berarti sisanya jadi 1, 3, 5, 7. Bisa dipahami ya? Jadi komplemen itu mudahnya yang bukan. Oke? Bisa dipahami. Oke, untuk selanjutnya ini juga latihan. Silakan teman-teman bisa berlatih di soal-soal yang saya berikan. Nanti kita bisa diskusikan pada video selanjutnya. Ya, ini soal yang pertama, silakan dicatat ya. Kemudian ini soal yang kedua, silakan dicatat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang diagram Venn. Ya. Nah, kita contoh misalkan ada diagram Venn seperti ini. Nah, diagram Venn di samping menggambarkan apa saja, gitu ya. Nah, ini cara membaca diagram Venn ya. Ini kalau ada yang seperti ini, pertama semestanya dulu. Berarti semesta itu seluruh angka yang ada di sini ditulis. Berarti itu adalah semestanya. Kemudian himpunan A itu adalah yang ada di dalam lingkaran A ya. Di dalam lingkaran A berarti 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ada himpunan B berarti yang ada di dalam lingkaran B. Berarti 2, 3, 5, dan 7. Kemudian ada irisan. Irisan itu yang sama, berarti yang ada di tengah ini ya. Di A dan B berarti 3, 5, 7 ya. Berarti itu adalah irisan. Sedangkan gabungan yang ada di lingkaran A dan di lingkaran B, di semuanya ditulis di sini. 1, 2, 3, 5, 7. Oke. Kemudian ada juga komplemen. Komplemen dari irisan, berarti komplemen dari irisan artinya komplemen itu yang bukan. Berarti yang bukan irisan itu, tadi kan irisannya 3, 5, 7. Berarti ini kita hilangkan, berarti yang bukan 3, 5, 7. Ya berarti sisanya 1, 2, 4, 6, 8. Paham ya? Kemudian kalau yang komplemen A gabung B, berarti yang bukan gabungan, berarti yang bukan di dalam lingkaran ini. Berarti ini di luarnya 4, 6, 8 ya. Nah, bisa juga nanti dirumuskan. Ini kalau hubungan dari diagram Venn, jumlah gabungan itu akan sama dengan jumlah A ditambah jumlah B dikurangi jumlah anggota irisannya, gitu ya. Oke, tentang itu cara membaca diagram Venn. Kita lihat contohnya. Dalam suatu kelas terdapat 27 siswa gemar basket, 23 siswa gemar tenis meja, 8 siswa gemar keduanya, dan 6 siswa tidak gemar keduanya. Berapa banyak siswa pada kelas tersebut? Baik, kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat dulu, karena yang ditanyanya berapa banyak siswa di kelas tersebut, berarti semestanya. Berarti semestanya kita misalkan X. Yang suka basket di sini ada 27 ya. Kemudian yang suka tenis meja ada 23. Nah, yang suka keduanya artinya irisannya. Berarti irisannya 8 ya. Kemudian komplemennya yang tidak suka keduanya ada 6. Oke. Berarti bagaimana cara menggambarkan diagram Venn-nya? Begini. Berarti yang basket dan ini ada tenis meja. Nah, berarti yang pertama kita tulis yang kedua-duanya dulu. Berarti angka 8 dulu ya. Di sini tulis 8 orang. Nah, kemudian yang basket. Nah, yang basket di sini ditulisnya 27 dikurang 8 karena di sini udah ada angka 8. Berarti 27 kurang 8 itu dapatnya 19. Paham ya? Jadi di sini tulisnya 19. Kemudian ada tenis juga 23 di situ, tapi 23-nya kurang 8. Berarti di sini dia udah 15 ya. Kemudian yang tidak suka ada 6. Baik. Jadi jumlahnya berapa? Ya tinggal dijumlahin aja. Ya, jadi jumlah semestanya di situ tinggal jumlahkan saja. 19 tambah 8 tambah 15 tambah 6. Paham ya? Mudah kan? Ya. Jadi di situ ada 48 siswa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya silakan. Nah, ini untuk kalian latihan. Ini ada soalnya nomor 1, silakan dicatat ya. Nanti bisa ditanyakan, kita bahas pada video selanjutnya ya. Ini yang kedua, silakan untuk dilatih ya, catat. Ini yang ketiga.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita membahas himpunan ya, begitu luasnya. Bagi teman-teman nanti yang konsul mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan, kita akan ketemu pada video selanjutnya. Bagi teman-teman yang memiliki permintaan untuk menjelaskan, untuk minta dijelaskan tentang materi ataupun bertanya tentang berbagai soal dari mulai tingkat SD sampai SMA, silakan saja hubungi saya. Kami di sini khususnya di nomor WhatsApp 0896 3034 3040. Oke. Atau bisa juga melalui Instagram di @mosugray. Oke, atau juga bisa melalui line dengan ID Mosugenis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.